العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada ketemuan kali ini kita akan belajar kitab Fathul Qorib. Sebelumnya saya pribadi ingin memperkenalkan dulu apa kitab Fathul Qorib itu. Ternyata kitab Fathul Qorib Al-Mujib itu merupakan karangan dari Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Asy-Syamsul Ghazi. Alhamdulillah, jadi kitab Fathul Qorib ini pernah kita pelajari di pondok, ya, pernah kita pelajari di pondok. Sekarang saya cuma ingin berbagi sedikit seperti itu tentang menerjemah kitab Fathul Qorib mulai dari awal. Insyaallah mohon doanya juga, insyaallah sampai akhir seperti itu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Thaharati wal kitabu lughatan masdarun bi ma'na ad-dhammi wal jam'i wa istilahan ismun li jinsi minal ahkami ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dhalikal jinsi. Nah, kitab ahkamit taharati, adapun kitab ini menerangkan tentang hukum-hukum bersuci. Wal kitabu lughatan, adapun kitab menurut bahasa adalah masdarun bima'na dhammi wal jam'i, ialah isim masdar bermakna kumpul. Wastilahan, sedangkan secara istilah ialah ismun li jinsin minal ahkami, nama bagi suatu jenis dari beberapa hukum. Amal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dhalikal jinsi. Adapun bab ialah nama bagi suatu macam dari perkara yang masuk di bawah jenis tersebut. Jadi gini kawan, kitab ini menerangkan tentang hukum-hukum bersuci. Jadi kitab ini dan seterusnya nanti akan menerangkan tentang permasalahan bersuci. Wal kitabul lughatan masdarun ma'na dhammi wal jam'i. Lafaz alkitab. Jadi lafaz alkitab, ketika kawan-kawan sekalian menemukan lafaz alkitab dimanapun, di kitab-kitab manapun, kalau ada alkitab maka menurut bahasa ialah masdar. Jadi alkitab itu merupakan isim masdar. Dari apa? Dari fi'il madhi apa? Dari fi'il madhi kataba. Kataba yaktubu kitaban, seperti itu. Masdarun ma'na dhammi, yang bermakna kumpul. Jadi kitab itu artinya kumpul. Wastilahan, sedangkan alkitab menurut istilah ialah ismun li jinsin minal ahkam. Jadi satu nama jenis, suatu nama bagi jenis dari beberapa hukum. Ya. Jadi jenisnya hukum itu banyak. Jadi jenisnya hukum itu banyak. Sedangkan alkitab di sini ialah ismun di jinsi minal ahkam. Jadi nama bagi suatu jenis dari beberapa hukum. Contohnya kitabut thaharah. Nah, kitab menerangkan tentang hukum-hukum thaharah. Nah, seperti itu. Dan seterusnya
kitabus sholat, kitabus siyam, kitabul haji, seperti itu. Nah, dari beberapa hukum seperti itu. Amal babu sekarang, amal babu fasmun linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Sedangkan adapun lafaz bab, ketika Anda semuanya, ketika kawan-kawan semuanya menemukan lafaz al-babu, menemukan lafaz al-babu di dalam kitab manapun, nah, maka yang dimaksud ialah itu nama bagi suatu macam dari sesuatu yang masuk dalam jenis tersebut. Misalnya di sini dalam kitab Thaharah, bisa dibuka sekalian kawan-kawan yang sedang buka kitab Fathul Qoribnya. Dalam kitab Thaharah itu di dalamnya ada kalanya ada fasal ya. Nah, fasal ini sama dengan bab. Ada fasal fi dzikri syai'in al-a'yan al-mutanajjisah wa ma yadhuru min nabidibawi wa ma la yadhuru. Terus faslun fi bayani ma yahrum istimaluhu min al-awani wa ma yajuzu, faslun fi istimali alati siwak. Jadi yang dimaksud bab atau fasal itu ialah nama bagi suatu macam ya. Nama bagi suatu macam dari perkara yang masuk di dalam jenis tersebut. Kalau di jenis tersebut maksudnya itu ya kitab itu. Jadi misalnya di kitab Thaharah itu ada namanya bab siwak, ada namanya bab fi sunanil wudu ya, bab wudu. Nah, bab furudul wudu. Nah, itu merupakan nau mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Ialah macam dari perkara yang masuk di bawah jenis tersebut, di bawah kitab tersebut. Jadi kitab di atas, kitab itu global. Contohnya kitab Thaharah, di bawahnya ada bab ya. Diperinci lagi ada bab, ada fasal-fasal. Seperti fasal fi siwak, fasal fi furudul wudu, seperti itu. Nah, mari kita lanjut terlebih dahulu. Wa taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun. Minha qawluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasatin. Amma tuharatu bid-dhammi fasmun li baqiyatil ma'i. Sudah. Sekarang kita lanjut. At-taharah bi fathi ta'i lughatan an-nadhafah. Sekarang lafaz at-taharah, ketika kawan-kawan sekalian menemukan lafaz at-taharah dengan fathahnya ta ya, taharah, maka menurut bahasa ialah bersih. Menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut syara sekarang, menurut syara atau menurut istilah, fa fiha tafasiru katsiratun. Taharah ini menurut syara banyak penafsirannya. Banyak sekali. Minna qauluhum, diantaranya ialah perkataan para ulama, yaitu fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu, yaitu mengerjakan sesuatu yang mana sholat diperbolehkan sebabnya. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasatin, yaitu seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Amma tuharatu bidhammi fasmun li baqiyatil ma'i. Adapun lafaz tuharah ketika toknya dibaca dhamma, maka artinya ismun li baqiyatil ma'i, ialah nama bagi sisa air. Sudah, penjelasannya seperti ini. Taharah wa ta'il lughatan an-nadhafah. Sudah, lafaz taharah ketika di fathah toknya ya, taharah menurut bahasa artinya nadhafah, bersih. Sama menurut syara banyak menafsirannya. Di antaranya taharah menurut syara ialah mengerjakan sesuatu yang dapat memperbolehkan untuk sholat ya. Jadi sholat itu tidak diperbolehkan atau itu mengerjakan taharah ini. Nah, seperti itu yang dimaksud taharah menurut di antara perkataan ulama, di antara penafsiran para ulama. Contohnya taharah ialah seperti wudu, terus mandi besar ya, mandi besar, tayamum, menghilangkan wa izalatin najasah, dan menghilangkan najis. Ya, semuanya itu harus dikerjakan. Kalau tidak, maka sholat kita tidak sah.
Yang pertama wudhu. Kalau kita tidak wudhu, kalau kita masih hadas kecil, kita tidak boleh sholat, tidak sah sholat kita. Yang kedua mandi juga. Mandi itu merupakan toharo yang harus dikerjakan kalau ingin sholatnya sah. Begitu. Kalau tidak mandi, punya hadas besar, kalau tidak mandi langsung sholat, ya nggak sah sholatnya. Tayamum, dan tayamum juga ketika gak ada air ya, ketika gak ada air atau ketika ada halangan untuk menggunakan air. Seperti kalau menggunakan air maka semakin lama sakitnya. Kalau menggunakan air maka merusak anggota, misalnya ketika ada luka misalnya seperti itu. Itu nanti dijelaskan di bab tayamum nanti kawan. Wa istalatin najasa, ketika najis, ketika badan kita terdapat najis maka harus dibersihkan. Menghilangkan najis bukan hanya di badan kita, di baju kita, di sarung kita juga seperti itu. Sekarang amat tuharo, ketika lafaz toknya ini dibaca dhammah gimana? Apa artinya? Ialah di sini di dalam Fathul Qorib dijelaskan at-tuharo itu merupakan nama dari sisa air. Jadi misalnya kita wudhu ya, kita wudhu di kolam, misalnya di kolam kita ambil air ini, maka kita ambil air maka sisa di kolam itu namanya tuharo. Seperti itu kawan, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi tuharo, at-tuharo itu merupakan nama bagi sisa air bersuci seperti itu. Sudah kurang lebih minta maaf sebesar-besarnya. Ya jangan lupa ya di like dan di subscribe agar terus ikut mengikuti channel kami, yaitu belajar tentang kitab Toharo. Bukan kitab Toharo, maaf salah. Jadi kitab Fathul Qorib. Nah, jadi kita belajar terjemah plus penjelasannya sedikit-sedikit dalam kitab Fathul Qorib ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.